Sutrisno, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Agus Sutrisno sama saya. SPD itu sakit Mboten tambahane. SPDI, Pak. SPD selaku Kepala Madrasah Hidayah Muhammadiyah Pandian Boyolali, Nampak Boyolali. Juga Ibu Siti Aisyah Asia. Kita masuk sesepuh. Paling sepuh nih Bu. Nggih. Saya ini tahu Bu. 27 men. 27 wajah sudah masih tahu. Bapak Nanang. mana? Haris. Selaku moderator atau selaku operator pembawa acara yang punya hak, punya kewenangan perjalanan dalam acara tanpa ada panah ramatu. Saya di sini diberi waktu karena panah. Maka juga seperti Pak Ajis, ini juga teman lama, ini juga teman pingpong, badminton. Ini saya orang tahu menang, kalah terus, kalah nomor. Menang saya Pak Ajis berarti ya isin ngomong. Karena mau kalah wong tuwa. Juga Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini yang bisa silaturahmi pada kesempatan ini. Yang pertama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan. Semua sehat ya? Dan sempiluk ya. Dan sempiluk sing mantuk pomene sing lara jero dilai kabeh. Sehat walafiat. Sehat jopo, sehat jero. Sehat walafiat, sehat fisiknya, walafiat sehat jasmani. Nanti nek sehat walafiat itu segala-galanya enak. Makan enak, berpikir enak, kerja enak. Ini nek sehat gur fisik tok, jasmani ini loro, wiloyo. Maka hati-hati Pak Ajis, ojo nganti duwe loro ati. Ojo nganti loro jero. Loro jero kuwi pingpong lemes. Pak Mentor ra tenaga. Apa mulai mikir sing dihadapi murid. Nek mung loyo tok. Ini juga sehat walafiat, tapi sehat walafiat iki jogo jerone sehat tapi enak. Yang selanjutnya juga kami mohon maaf, jadi Idul Fitri ini wis tanggal 17 kemarin ini sampai tanggal 25 wis lewat 12 dino, namun tidak apa. Katanya itu hari raya Idul Fitri atau Syawal itu masih 1 bulan. Maka kami yang dituakan di tempat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngoten nggih Bapak sekalian. Soalnya kok sering ngerasani mungkin itu ya Bu Asia dan MI Pandian yang mungkin tidak disengaja atau tidak disengaja, maka kami pasti bersama. Maka kami minta maaf. Seperti Pak Aziz ini sering ketemu, tapi waktu itu dicerai. Saya ya orang gagas. Nanti cerai karo PPAI.
kami juga minta maaf karena ada pertemuan, ada perpisahan, ada senang, ada susah, ya wis kami aneh. Maka kami betul-betul mohon maaf ada hal-hal yang hilaf atau salah. Bapak Ibu bisa memberikan maaf. Sebaliknya kalau Bapak sekalian mungkin ada salah, kami pun juga ikhlas memberi maaf. Kan calonnya caci lek lul tidak ada rasa istilah jone jengkel, mangkal dan lain sebagainya. Ini sudah waktu. Untuk selanjutnya Bapak sekalian, kami sebenarnya sudah lama kepingin masuk bersama Bapak Ibu sekalian, bersama-sama yang paling tidak ramah-tamah, berbagi pengalaman. Tapi kemarin itu kok pandemi COVID-19 ini kok sampai sekarang ngomongin redan. Maka saya caranya pokoknya saya bisa silaturahim ke madrasah-madrasah. Kebetulan kami bisa hadir pada kesempatan ini, waktu kesempatan masih di bulan Syawal. Karena kami kita terus halal. Ini halal ini jadi budaya wajibnya salah ya tidak cocok kita. Maka ya tidak ada salahnya walaupun setahun sekali kita halal yang biasanya rasa untuk mengikhlaskan kesalahan-kesalahan. Karena yang paling baik khususnya bangsa Indonesia ini nek sasi bar poso atau hari lebaran. Nek lebaran ini wabiah umat Islam, umat manusia khususnya di Indonesia ini benar-benar mengakui salah. Orang ini sing rumoso bener, ini ngaku salah, mohon maaf. Nah, ini budaya yang baik dimanfaatkan khususnya bangsa Indonesia. Sehingga kalau di tempat-tempat pesisir itu hari raya itu sampai 1 bulan. 1 bulan itu tiap hari terus silaturahim mau mana-mana terus. Nah, ini jadi budaya yang masih melekat di daerah kita, khususnya di Surakarta ini sudah agak melemah. Jadi baru bakdo, baru poso bakdo itu sedino masanya serampung terus kembali. Kita mengacu di asal di Mekah, di Madinah sana setelah sholat Idul Fitri ya sudah selesai. Jadi tidak ada seperti di Indonesia silaturahim semacam. Ini monggo sekarang masalah budaya ya monggo, tapi selama tidak melanggar aturan syariat. Selanjutnya Bapak sekalian, bahwa kita semua ini adalah sebagai seorang pendidik, bapak guru, ibu guru yang tiap harinya menghadapi siswa, menghadapi pembinaan terhadap siswa. Namun Bapak sekalian, bahwa sampai sekarang ini aturan-aturan yang berkaitan dengan COVID-19 ini tidak ada istilahnya itu perubahan, tapi semakin hari semakin ya pandainya mengatur masalah COVID. Kalau kami membaca atau melihat satu video itu, COVID itu bermacam-macam. Ada COVID A, ada COVID B, ada COVID C, ada COVID D. Nah, yang masuk Indonesia COVID apa?
Wah, di sini ada apa, Ben? Hafid kalau COVID beda. Maka yang masuk Indonesia itu COVID apa? Katanya di Indonesia ini mungkin COVID ABCD. Jadi Indonesia ini ada yang A, ada yang B, ada yang, tapi beda dengan yang India itu mungkin COVID A, di tempat Rusia itu COVID B. Itu perbincangan antara orang-orang sana dengan ya, salah satu dokter. Dokter itu bicara semacam tanya, jadi COVID itu gimana? Mereka menjawab COVID itu memang buatan kok. COVID itu buatan, itu berarti politik. Maka awake dhewe yo hati-hati, ning yo merasa kemender. Masa nggih? Hati-hati, soalnya wong digawe iki iso-iso engko ade pas ning ngejamaah kan wong rombol siji ngobrol virus iso. Kelompok-kelompok yang kita menjadi musuh mereka berusuki karena akan menghancurkan bisa-bisa saja. Nah, maka hati-hati. Wah, ini masalahnya setiap hari bersentuhan dengan teman, bersentuhan dengan anak banyak. Pada awalnya kami membaca itu COVID itu yang diserang paling dominan itu yang usia tua atau yang sudah manula. Tapi yang kedua remaja itu hanya sebagian kecil, anak hanya beberapa persen. Nah, tapi karena bisa politik, bisa saja anak juga dimasuki. Tidak, malah katanya virus ini milih-milih kok nyerang. Virus opo? Milih serati. Masa kok eneng-eneng maka monggo Bapak sekalian dalam mensikapi kita itu pinter-pinter terus piye caranya. Maka kalau gugus COVID kabupaten itu mau larang pembelajaran tatap, tadi kami juga berbincang dengan Pak Agus. Ya, awak dhewe sing pinter Pak, cara nyikapi. Pembelajaran itu awak dhewe bicara. Kalau dulu disikapi juga dari masa Yesus itu ada kelompok Pak, kelompok rumah-rumah. Kelompok rumah-rumah itu mangkopan kok Pak. Cocok Pak ya. Oh, cocok. Jadi wali ini malah ngingoni. Mulai nek perlu nek pas Gawani. telo ya, gawani telo. Ya apa-apa itu demi kelangsungan anak pembelajaran yang bagus. Mau nggak caranya piye? Memang kalau Pak Salman, Pak Farudin ini koyo-koyo ini ngomong, betul, nggak bisa terobos dan bisa diajak bicara secara mau orang ya seorang. Awak ini piye caranya? Ini aku ngeling, ojo nganti nyenggol saya. Kok jojo nyenak Mas? Padahal sentuh niku Pak. Lama malah ngono Pak. Kacau. Ngangkat Pak Tris. Saya malah ngakon Mas. Ada izine. Bubar. Maka kalau ada permasalahan diteliti terus ditanggapi secara didodong. Nah, perlu namanya apa Pak? Mau ada gugus menanya. Waalaikumsalam, monggo. Tidak boleh apa kok mana? Ya, lah kersane pripun? Mboten rasane kula tak lereng ngono wae. Ora sanggatan repot-repot jawab. Karena nggih lereng utawa apa. Ning niku nggih mlaku tanggane awake tangga kita itu ada iki, Pak. Kita tapi ya dikon lereng, ning lereng ya lereng. Oh, ngoten niku. Begitulah Bapak sekalian cara mensikapi didodo awake dhewe ora sanggata melemparkan sesuatu. Nek nek lempar-lemparan ora rampung malah bubar.
Kami juga mensiasati kemarin sholat jamaah jarai, sholat dilarang untuk di lapangan, sholat untuk di masjid atau di tarawih di masjid dilarang, Pak. Itu kami siasati. Pokoknya ini kok nek apa-apa dijawab bareng, aja nganggo sing pimpinan, aja nganggo sing ngordinir. Ini dimusyawarah, dikoordinir. Tapi kok nek enek gugus Covid kok nganti moro, jawaban aja nek sing jawab dikoordinir. Madrasah ya dilaksanakan kok nek enek gugus kok moro nekoki. Takon iki karepmu ngopo? Karepe piye njaluk piye? Leren ya leren. Umpama ditanya ini anu siapa? Semuanya wali oke, yayasan oke, semuanya oke. Kata mau jangan disebutkan ini karena Pak Kepala itu mengapakan Pak Tris lah. Jangan oke. Ini buatan sang didodol dengan jawaban-jawaban yang tidak mengkhususkan salah satu, tidak mengkhususkan satu orang di kemudian maka dijawab apa maunya. Kalau maunya untuk berhenti ya berhenti. Ini tonggone itu kayak kan leren dan seterusnya. Maka sekarang dalam mensikapi Covid, monggo kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini terus terpuruk adanya intimidasi dari gugus, apalagi gugus lembaga kita itu ini memberi kesempatan. Nek awake dhewe kumpul mau melu gugus lembaga kita di kabupaten, murid entek, muridnya do maju, wis ora mungkin bakal mandek ceng. Bu sing tane buri dhewe. Bu Fitri, Pak. Bu Fitri. Nek merasa bisa lho, Bu. Kok bisa nyampake kowe kok Pak ngomong lho. Ngomong kan nang tanggane. Mboten, Pak. Nah, tinggu dhewe wae. Tinggu dhewe karo kancane sing paham. Kalau sing ora paham iku tolong Bu. Nanti panjang pembelajaran di anu itu wah berat. Maka monggo itu dalam mensikapi pertama kondisi pandemi Covid itu monggo dengan olah dhewe di musyawarah penak piye siswane supaya ora mlayu piye monggo. Nah, kiranya perlu kok mlebu satu hari itu 3 kelas, ya monggo 3 kelas. Syukur 6 kelas sisan mlebu. 6 kelas kan kata ini hidup mengebul. Ini orang katanya diem. Kalau mampu berangsang-angsangnya kita nggorengi gampang maksudnya. Seng-seng. Nah, itu dalam mensikapi masalah pembelajaran di Covid. Masalah pandemi, masalah ini yang penting duit dasar Pak Agus. Tanda tangan wali Jokowi, komite ini, yayasan ini, semua leader, semua yang punya wewenang dalam pendidikan ini ada tanda tangan dijilid, disimpan. Kok nek apa-apa duit dasar, jadi dasarnya ada. Wis di dasar kuat, perlu lurah gugus Covid sana dimintai tanda tangan. Pokoknya kami akan melaksanakan kegiatan ini, mohon izinnya. Uret-uretan penting karek ron jalur tanda krek-krek simpen dijeglok satu. Ini gue dasar senjata kita kalau mengadakan itu yang pertama.
Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ke madrasah kita. Maka kalau kami tadi berbicara tentang pembelajaran ini terhalang COVID ini ya repot banget. Maka akan berbicara banyak tentang untuk membahas pembelajaran atau membahas kemajuan madrasah iki yo repot. Lah dipiyekke wong roh ora itu. Arep proses piye mau kumpul-kumpul ra itu. Sampai kemarin itu membahas masalah nenek halal bihalal. Membahas halal bihalal itu golek jeneng wirkoso, lah ora itu ki halal bihalal itu. Gawe jeneng workshop, gawe jeneng, pokoknya sing iso digunakake nggo kumpul-kumpul. Sampai nganggo klambi wae dadi masalah. Aku klambine piye? Kalau klambi padha ora. Lah pun dadi kan. Dadi ya dienggo. Oh nak Pak, dados. Pakai ben klambi aja Pak Do. Karena pertimbangan, kok nek jumlahnya wong pertemuan ini dibatasi. Satu ruangan ini ojo nanti lewat 30 orang. 30 orang lebih itu harus ada aturan-aturan dibubarkan atau gimana. Nah, kemarin sampai ambil keputusan, nek dino setu ini hari libur ya, pokoknya nek setu libur ya nganggo seragam kabeh. Ini orang dino setu ya nganggo seragamnya dewi-dewi. Seragamnya dewi-dewi kene wis monoso pandian ini jumlahnya ya wis meh ngebaki ruangan. Ruangan. Iki telungku. Lah ngebaki ruangan dihitung Pak. Kuwi sak ruangan wis kebulat. Ya kok carane pinter ngatur sing ono dikene separuh bagi-bagi. Nah ini kemarin itu semacam itu, insya Allah nanti juga bisa terlaksana tanggal 29, tempatnya di sebelah timur Manahan. Bukan salah, wong macam ini Britania. Jadi tinggal apa Bangjo dari MTS, terus ada Bangjo selatannya. Kidul MTS jelas. Kanan jalan. Nah, Oke, ini kiri. Kalau dari sini kalau dari sini kiri. Nenek dari selatan kanan. Pengarang petune mungkin Modal atas. Nah, maka ini Bapak sekalian yang kita kaitkan dengan kegiatan sekolah kita ini sudah masuk kriteria maju berkemajuan. Maju dan berkemajuan. Tidak keterbelakangan siswa ini paling 50, 40 itu terbelakang sudah. Ini kita ini siswanya sudah 520. Ini sudah berkemajuan. Ini iso siswanya jadi 1000. Amin. Amin. Sama min katanya. Caranya mau kandang bebek. Saya dulu lewat itu kisaran tahun Sawah. 80. Itu masih sawah ngeri. Itu blokong-blokong Kali ya, Pak. kita sampai sungai kok. Ini sekarang dibangun rata sing isor ya Bu. Masih gunakan kelas, atas malah tinggu aula, tinggu lapangan. Luar biasa. Karena juga mereka punya kemajuan, berkemajuan juga. Nah itu maka untuk menuju ke sana, Bapak Ibu sekalian, ini harus diawali dengan kekompakan bersama.
Ompak. Nek nganggo pudung ireng ireng kabeh. Wah, kira bodoh. Iki. Kompak. Dan gitu apa? Maksudnya ini gen satu hati gitu ya. Tuh lali. Bahkan Ya gitu. Kesukaan Finale apa? pun lali. Nek gue ireng jendak gue layat ya. Nek kene guyu. Guri yo melu guyu. Wah, guyu, guri itu perlu ada. Juga dari bapak-bapak ini yang masih nom-nom ini punya kreasi, punya apa? Ya, suatu inovasi yang apa yang bisa kami perbuat, apa yang bisa kami sumbangkan, apa yang bisa kami tunjukkan di madrasah. Monggo bersaing. Ini tinggal mencatat masukan-masukan praktiknya. Wah, api nabi. Ya wali satu yang sing gampang-gampang saya iso. Ya wali dimulai. Ini Pak Guru meneng wae, Pak Agus nunggu rada ini masukan. Nek ora nek ukuran Pak Agus ora nek kerentek apa-apa. Ora dadi. Omne Pak Agus menang wae. Pak Agus iku kudune nek ora nek masukan boleh. Rono-rono. Nah, boleh rono-rono kok terus dipecahke bareng. Pak Guru besok piknik namanya Excel ya. Sini ora sandataan ngomong dhewe ini gen nonton rono ayo ki disinau ayo kok dinggo ngene dhewe sing iso apa. Oh ini perlu ini Pak, perlu ini. Itulah terus berkembang. Ini akan maju berkemajuan. Tapi kalau hanya di dalam terus ya, Pak Agus itu cuma enak ya dilakoni lah ya. Ya semua kita terus malah mereka siji-siji ana sing. Ini enak perubahan terus ada perubahan. Ini insya Allah akan ada berkemajuan. Kalau SD Sapen itu punya aset mobil nggak antar jemput niku sampai kemarin itu sampai 20. Nah itu aset mobil itu setiap hari sudah ada masukan luar biasa. Karena antar jemput, terus ada mungkin aset yang lain, punya tanah yang disewakan, punya apa itu toko yang dikelola, tiap harinya itu menghasilkan sehingga pertumbuhan itu luar biasa. Maka bahwa sekarang naik cah nom-nom, ya, Pak Guru sih nom-nom ini punya kreatif. Misalnya KPI ngetik ini, ya. Monggo lah itu untuk berkemajuan. Jadi nanti aset itu bisa dikelola yang namanya hasil pengelolaan itu bisa digunakan untuk kesejahteraan dan juga bisa digunakan untuk lain-lain. Sampai di sana itu ada guru wis ora kepengin dadi pegawai negeri ini betul-betul menunjukkan kreativitasnya di sekolah, di madrasah. Sehingga apa? Di sekolah itu bisa memberi ya kesejahteraan secara utuh. Dana kesehatan ada, dana pensiun ada. Nah ini loh, yang perlu dipikir ini ngeten iki. Jadi jangan sampai bapak sekarang wes aku kudu dadi pegawai negeri nek pola pikirnya ke sana mungkin repot. Sampai guru angkot kampus hanya jenis mapan, Pak Guru wis hanya mapan banding pengaruh CPNS hanya mapan. Nah, maka mari
dalam untuk menuju maju berkemajuan ini dikelola, Pak guru Bu guru ini betul-betul menjadi madrasah ini hebat, bermartabat, tapi kesejahteraan juga terpikirkan. Nah, ini loh jadi mindset sih, jadi pemikiran kita harus ke sana. Itu orang kok kudu pegawai negeri ini. Kita itu punya ya, semacam gagasan pikiran madrasah ini maju dan semuanya bisa terpenuhi dengan baik. Kalau perlu ya kita kembali ke Sapen dulu, Paknya di sana itu bagaimana? Jadi yang PNS kalau PNS itu mungkin malah kesejahteraan lebih baik yang non PNS. Karena apa? Setiap hari ya, ada masukan, ada kegiatan ekstra itu sendiri di sana sampai 25-30 ekstra. Jadi boleh ekstra apa ya? Di sini berapa Pak? 16. Bagus itu. Neng jadi jamin kalau daya pendukungnya. Karena asetnya itu Pak, yang perlu dipikir. Asetnya apa yang ada? Nah perlu duit tanah lahan sih kami ya, duit toko apa? Toko yang komplit dulu memenuhi kebutuhan madrasah anak-anak ini, fotokopi rasa Melayu Rono, buku disediakan, alat tulis semuanya, perlu baju semuanya lengkap. Siswa dianjurkan di situ. Insya Allah setiap hari asetnya masuk juga lumayan. Ada mobil untuk antar jemput, ya kerjasama. Nanti per siswa itu berapa, mari bicara supaya masuk. Ya kita tidak jual mahal, yang penting bensin kalau sopir ada kurangin dulu masuk modal. Nah, ini juga aset. Meskipun gue tanah sawah di sini disewakan atau di ini berbagai cara. Mungkin muda-muda ini pola pikirnya masih cerdas, pola pikirnya masih pun apa gerak MI Muhammadiyah Pandian ini jadi Muhammadiyah yang besar. Ini yang penting kompak, rukun, bersatu, merasa data klerak-klerek satu sama lain, merasa merah-meri. Sementara sing sithik ya aja melerek karo sing gede ya aja terus ngece karo sing cilik. Ya umpamane sing cilik paling cilik itu 500. Gimana? Ah, iya. Wah, terus satu ya lumayan. Di atas 1. Nah, sing satu itu ya pasang data melirik sing 3 juta. Sing 5 juta ya ora aja megal-megal sak penake karo sing 1 juta. Nek perlu sama rasa sama rata. Maksudnya gitu. Ya nek pamane sing gede iki eto Baik kabeh. Lagi kabeh. Sama rasa. Ya sekali-sekali jajake soto apa mie ayam apa bakso. Ngomong mie ayam Pak, ya nek regane akhirnya ayam apa ndak tak boleh sing gede. Pokoknya yang penting bersama-sama kompak bersatu orang istilah orang bersatu. Iki wis wayahe mulai apa hari raya Idul Fitri rampung, mulai untuk mengawali tulisan-tulisan yang baru dari 00 untuk mengisi tulisan 1 sampai jutaan. Boleh ditulis yang turut sing teratur. Sing ben senenge ngoceh ya rasa ngoceh. Gitu. Dawe jelas kok.
layas kaum, min kaum, perasaan data, mencela, menggunjing dan lain sebagainya. Karena menggunjing kan nepelnya pahala, ngilangnya pahala. Bagaikan kita makan bangkai saudara sendiri tiap hari, makan bangkainya sendiri. Bangkainya saudara dia malah dipakai. Ini dibeli belas kasihan mesak gitu. Nah itu Bapak Ibu sekarang ini fungsi tugas kita selaku seorang pendidik. Mari menjiwai diri kita menjadi seorang pendidik yang betul-betul bisa menjadikan contoh teladan pada anak didik, ke bawah kepada anak didik, ke samping kepada teman-teman, ke atas mungkin kepada atasan. Ditunjukkan tenang. Jenenge gelem tadi pendidik ya ora sah tak neko. Jadi Pak Guru jenenge sing seneng pacaran. Ning dalan ugen ketok. Keren nganggo canggung sing cang wedok sing nom. Iki sing nom Setunggal kali 3, Pak. Nek kasih niku, Pak. Nek kirane wis ora tahan kawin lah. Oh gini, sebelah masyarakat. Niki Pak niki. Niki 92. Kalau 98. Dengerin pakai ke Bapak Mendika kan didengerin. Ya, tang. Sedikit proses. Proses. Sampai proses Pak niki. Kok tinggal satu? Anu putri sing putri setunggal. Sut kalau telu. Itu sing Ombe mbah telu. Gede berarti. nek mboten nek sing gede. Nek sing pasar ya tak rapi udah ada mana jateke. Sing telu gentar rapi liyan. Maka itu sebagai contoh kalau Bapak sekalian seorang pendidik itu bagaikan ikan di akuarium. Jadi, Terbatas. Akuarium terus diawasi. Kalau ditonton, iwak ini karo kancane api, turu karo kancane balak menyendoli bae. Piranha gitu. Maka kalau bisa satu akuarium itu diisi dengan ikan satu jenis. Walaupun ada beberapa jenis yang jenisnya sing ora gampang. Piranha, Cupang niku ganda, Pak. apa melek? Ora apa jenenge Pak saiki Pak. Maka kalau ada beberapa ya sing kirane iso bersatu. Ini insya Allah satu madrasah ini satu jenis kan? Satu jenis. Iya. Satu jenis agama. Karena kalau beda spesies, ada beda tetap sulit. Contoh kemarin saya di tempat madrasah yang notabene itu madrasah itu ada kelompok atau lembaganya Nahdlatul Ulama. Lah ada yang dari Muhammadiyah. Kan ya ora iso gathuk. Nggih niku, Pak. Malah itu. Muhammadiyah nggih mau dia wonten nggih. Nggih kudune ngono. Paham itu mau enek sing Muhammadiyah, paham enek sing NU, sing LDI, paham enek sing iku dicakap yo angel iki. Wis angel. Angel Pengalaman ya. Pengajar PCM akeh. Angel. Nek
Kan aktivitas lain ya. Muhammadiyah yo mikire nggon Muhammad. Iya. Nggih. Ora sah dadak nyelok kawan neko. Nek neko yo mari repot. Wong awake iki wis main nggon kelompok ijo kok macet. Bapak kuning. Melu kuning. Sing wis ijo terus karep ijo piye iki. Nek ngono kuwi iso mlaku normal. Nek temen susah kowe kabari pengen madrasah ngono iku. Lah dhisik piye? Apa ora ditakoni karepe? Mlebune kuwi ora mudeng nek kiri iki omahe macan putul. Macan kumbang yang macan putul kan ya keras. Gitu. Maka ini harus disikapi. Nek sing wis kebacut ganti yo klambine. Maksudnya mengikuti orang kok terus kita apa tetap berseberangan orang dadi ora iso. Nah, ini jadi permasalahan bahwa satu rumah tangga ini menjadi satu kesatuan hukum. Napa enten sing beda? Enten mboten? Enten lho. Nek mboten enten merasa ndaca neko. Ini berita saya di sana, kalau di sini tidak ada. Alhamdulillah ini monggo dijadikan rumah tangga ini yang harmonis, rumah tangga ini yang seperti di surga. Almat rosati janati. Betul nggih? Sekolahku iki surgaku. Jadi mlebu iki nyes penak. Mau panas. Mau merasa gatal. Boleh bae. Gitu. Mau panas wae gitu. Ora jenak sing linggih. Ning mlebu plek linggih. Nah, iso guyune tuntas. Ora semu-semu. Maka tertawa itu ada 3 jenis. Nek sing guyune kuwi lebar-lebar. Ini insyaallah mengeluarkan penyakit. Nek guyune kuwi diempet-empet. Mesem tok. Jangan penyakit. Tahan gaya. Penyakitnya menyebar. Serius. Diempet-empet. Kelingan awake dhewe neh. Ini kan ada mulut ke atas kalau mulut ke bawah. Nah, ini lebar-lebar kan los. Neng ini kan semua munggah itu. Tangga itu mesem-mesem piye. Saya nek medun, saya wis terposokan. Maka habis jalan tertawa lebar-lebar juga mengurangi ya macam kejenuhan dalam hati. Kalau orang tahu guyu susah guyu itu repot. Maka monggo sekarang ini persatuan ini dijalin utuh di keluarga yang kalau keluarga sakinah mawaddah warahmah itu keluarga penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, kesenangan di dalam keluarga. Maka monggo sekarang MI Muhammadiyah panjang jadikan keluarga yang hebat. Kalau perlu itu saling anjang sana. Kami sebenarnya setiap ada di wilayah itu mengajak untuk silaturahim. Jumlahnya 28. Ini sesasi pisan silaturahim rumah ke rumah. Ini 28 bulan. Jadi 2 tahun punjul lagi kemput. Nek ditekani 2 tahun punjul iki kirane kabotan apa ora? Nek kabotan ya 2 kali. Jadi 2 tahun pisan.
Rong tahun pisan jadi 2 bulan sekali anjang sana. Nah kabutnya ya telung sasi. Di telung tahun, jadi 6 tahun. Sampai 9 tahun ada putu Pensiun. pensiun. Kota tengah tahun. Nah, Pensiun. jadi setengah tahun yang wong siji kok nyanggone kancane kuwi kempet 9 tahun. Maka kemarin Iya. kami sudah mengajak Wis pensiun. Ya khususnya aku sik dhewe nggon aku. KKN. KKN kemarin juga sudah kami ajak. Insya Allah terus berlanjut. KKN ini bisa anjang sana. Jadi nanti perlu itu KKN jumlahnya 16 bisa anjang sana rumah ke rumah tahu. Ini pandian ini 28 ya 8 bulan 28 bulan itu dilaksanakan tiap bulan. Nah gimana nih pokoknya silaturahmi yang penting bisa hadir masalah nanti akan di KI aqua harus di KI jamu monggo terserah yang punya rumah rasa kita itu wah kok nih kira sepele KI jamu orang masalah jamu nih yang penting silaturahmi bisa ketemu keluarga besar. Pak Jis sudah berapa tahun? 30 tahun. 27 Pak. 27 tahun di sini sudah kenal keluarga rumahnya saudara-saudara di Kismoyos di Padian ini. Derek Stoyo. Ora kabeh apa. Ya salah wis kenal. Kenal tapi hanya kenal ketika ke rumahnya bisa ramah tamah. Oh nih kamu kok banyune kok beningen. Kamu kok banyune butek men. Kan bisa merasakan satu sama lain. Bisa melihat kondisi saudara kita di masing-masing. Kok ada sing saudaranya itu keluarganya banyak, ada yang keluarganya sedikit, bisa saling mengenal. Syukur kone cocok dulu mampu pisanan. Jadi nek gede, sing ora dadi mantan ya gen iso digathuki. Kalau dibujuk, jangan segera. Saling silaturahmi ini akan menjadikan rezekinya mungkin akan diperpanjang umurnya dan lain sebagainya. Monggo itu salah satu sunnah Rasul. Nah ini akan membentuk keluarga yang harmonis. Ini saling kenal, orang muda, pokoknya terus punya madrasah mulai terus semua. Ini seakan-akan keluarga ini hanya mau kayak seliringan toh. Ini betul-betul bisa menjiwai keluarga sana, keluarga sana. Ojo kalah karo angkot, sopir taksi, sopir ojol. Sopir ojol itu arisan keliling terus dan dia itu punya aset koperasi yang besar. Jadi ojol itu punya koperasi, punya semacam paguyuban. Tukang cukur Madura punya paguyuban Tukang sampah. besar itu aset luar biasa. Makanya Pak Guru jumlah sak mene kok ora iso duwe paguyuban sing menarik itu. Dino kok berminggu pulang udah wis malah tambah kurang mikire, dipikir santai dilaksanakan dengan
cemas, digarap bareng penak. Ah, ini mikir murid ya jadi pikir dewi, ini dipikir bareng. Itu penak. Maka monggo masalah ini yang kaitannya dengan untuk karena aja pesen. Jadi untuk maju berkemajuan itu kita bisa menuju mutu atau kualitas madrasah. Jadi pendidikan kita berdasarkan standar proses yang kita laksanakan. Maka pendidikan ini yang menjadikan baik dan mutu itu prosesnya, bukan nilainya. Nah, di sementara ini oleh bijinu apa masanya bangga. Yang sing apik itu prosesnya, proses dalam mengolah anak, mendidik anak. Bagaimana anak itu bisa punya karakter yang baik, duwe kepribadian yang bagus, duwe karakter sing apik kuwi Pak guru-guru perannya luar biasa. Nyontoni, dampingi, ya, memberi contoh. Jadi teko murid sing teko kuwi langsung disambut salaman. Jabatan tangan di hadapan walinya, perlu walinya ya bijak salaman. Setelah itu diarahkan ke sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, mungkin ayo mari berdoa bersama. Mari kita menyanyi lagu kebangsaan kita. Jadi semuanya tercakup, terpenuhi. Anak teko ya sekono wis ben mlayu di sudah golek gon. Tapi disambut ramah tamah senyum Pak Guru, anak akan menjadi karakter yang luar biasa. Diarahke, dididik, didampingi, ini akan menjadi generasi-generasi yang bagus. Karena anak-anak saya seorang lebu garing. Ya anak-anak iki lihat ubah. Nang omah ora mungkin wong tuane waline ndampingi wong tuane iki sabar memberikan bimbingan. Malah dimungsuhi kalau waline jadi musuh. Siswane juga jadi musuh anak. Karena anak diceluk, lagi dikei tugas Pak Guru. Sik. Wong tuane tembungan sik sebentar. Nek wong tuane sabar ya genteng. Nek kata-kata sebentar Bu, sebentar Pak, sebentar Mas. Suwe opo sabar. Letak. Maka nek jenenge wis digetak kuwi, anak sudah punya pemikiran yang beda. Wah, malah wong tuane bualas ora jaman. Nek kata-kata ini berseberangan, orang bakal gatuk, akhirnya menjadi perlawanan terus. Karena daring terus kayak tugas ABC kayak tugas kabeh, waline judek sing diu kandhani selamapan bahkan itu bubar. Daring ini kebanyakan enggak. Nah, apalagi tadi disebutkan Pak Agus. Misal saya boleh parah dengan SMP SMA, SMP SMA itu boleh parah. Padahal SMP SMA itu model ngolah jawaban, ngolah pembelajaran. Nah, di kelas SD kan masih terbatas. Maka mau beberapa sekarang ini caranya, awal ini bisa mewarnai anak. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan ke anak itu bisa sampai. Maka proses inilah yang betul-betul
nilai daripada sekolah yang berkualitas atau mutu. Maka ini tanggung jawab sebenarnya dari wali, ya, tanggung jawab wali, termasuk pendidik, termasuk ya guru kepala madrasah, pendidik, termasuk lingkungan juga. Ini tak punya tanggung jawab untuk menuju ke pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan secara utuh itu tidak sampai karena pembelajarannya ini daring, luring, ini menjadi pengaruh. Kalau di japiye, pembelajaran ini semua kalau dikapake, maka ya serba susah. Tapi jak maju piye majune? Pokoknya majunya awake dhewe iso maju. Piye caranya madrasah ini selama kita bisa masih mengolah. Dan itu diantara pertama kita membahas tentang taka, monggo sing olah dipun. Nomor 2 kita meracik supaya madrasah ini menjadi maju, berkemajuan, dan yang harapan kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus yang terakhir kami harapkan mari kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada dalam lembaga kita. Armo piye-piye lembaga kita ini yang mendukung adanya kesuksesan pembelajaran. Contohnya yang kemarin itu ada yang kaitannya dengan pengisian link TIK. Nah, itu termasuk rohnya madrasah. Nek ngisine ora pas ora bener nanti meleset danane kecicir ilang ya repot. Maka diisi betul negara dilakukan. Dan juga yang kaitannya dengan vaksin apa? Itu juga kaitannya dengan aturan. Kami tidak bisa gimana? Nek kiranya itu kami bisa menahan, saya sendiri ras-ras, jadi orang vaksin. Karena itu aturan, mereka punya ya hak. Kita artinya menarik. Dari awal saya sudah vaksin ini selama perlu, karena saya harus lakukan. Ini karena itu aturan, kalau itu tidak dilaksanakan nanti dampaknya panjang. Nah, saya ya niatnya Bismillah untuk kesehatan. Seorang dia niat itu kesehatan. Dampak lihat ini itu biasanya saya pokoknya yang penting ya. Maka ikutilah. Nanti jangan sampai ada yang menolak mentah-mentah atau tidak mengikuti. Nah, kalau masalah itu yang menentukan di gugus sana, di puskesmas. Saya ini punya penyakit ini, pokoknya rono kok ditentukan bisa disontek atau orang haknya sana. Kok nek ditolak berarti tidak diberi vaksin. Wah, saya darah tinggi, rono saya kok nek rono dites. Yang penting teko. Nah, penting teko. Maka ini aturan ini diikuti. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian punya pemikiran yang lain-lain. Karena itu dampaknya nanti banyak. Nek nanti mau tidak kita ikuti, mungkin pengaruhnya banyak. Nah, terserah. Kalau kami enak-enak saja, sing punya risiko masing-masing. Tidak kaitannya karo lembaga, ya lembaganya itu nanti ada kaitannya pengaruh. Kalau pribadi, ya nanti pribadi. Saya bentuknya pribadi, tapi kalau di lembaga itu nanti bentuknya lembaga. Karena kalau saya itu langsung, karena saya itu termasuk di bawah pemenang langsung, nanti saya
Tapi kalau lembaga-lembaga itu nanti juga pengaruh. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita cermati, yang perlu kita sikapi setiap semua hal. Maka masalah-masalah apapun kita sikapi dengan arif bijaksana. Masalah-masalah harus kita hadapi dengan ya teliti dan cermat. Jangan asal kita itu punya ya alasan pribadi. Alasan pribadi tidak masuk kaitannya dengan mungkin atasan atau apa, ya ini tidak masalah. Ini ada kaitannya, ini nanti perlu berpengaruh. Maka sekarang pada kesempatan ini sedikit yang bisa kami sampaikan dulu. Nanti kalau lama-lama kok ada yang ngantuk, anggap saya kurang enak. Maka mohon dalam kesempatan ini Bapak sekalian bisa sharing ngomong-ngomong kalau perlu. Ini seperti ngojo saya masalah duit. Masalah duit saya enggak berani. Mungkin itu dari kami. Kalau masih ada beberapa menit kami berikan waktu sebelum nanti Pak Gus memberikan ulasan. Ada? Betul? Cukup? Cukup ya? Jelas ya Bu? Bu Sinta nih? Bu Supina. Bu Supina. Supina. Iya. Tertua tapi tahun itu 90. Oh, dari suwe ya soalnya. 90 berarti. Pensiunnya tahun itu 6 tahun. Masih lama. Ini enggak betul bosan Bu. Betul, semangat ya. Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangat tuh. Ini masalahnya punya penyakit. Jadi yang Gula. Gula. mendengarkan nama itu ngantuk. Oh, tapi Bukan saya sengaja karena itu kondisi. perjalanan untuk mau slow rasa nggak ada penyakitnya orang nggak ada sama. Yang penting Semangat. enjoy. Ojo mikir loro, nek mikir loro mungkin mang. Buat teh. Kondisinya biasanya Loro dua kesempatan mau. ngapunten kok mboten peleke mboten nggih. Oh, terus Semangat tahun ini apa? mana yang paling anteng? Paling ganteng. Banyak kayak. Ya. Nanti nih bagaimana? Bagi doa tetap menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.